Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-30. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur." Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Hari ini kita sama-sama menaikkan satu pujian bahwa karya Allah yang terbesar Dia berikan dalam hidup kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, bahkan mengangkat kita dari dunia orang mati, bangkit bersama dengan Dia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Satu pujian kita akan naikkan bersama-sama dari nyanyian pujian nomor 325. Lagu ini berkata, sungguhlah hidup Tuhanku. Naikkan pujiannya bersama-sama menjadi keyakinan kita. Tuhan yang kulayani telah bangkit hidup terus. Meski disangkal orang, hiduplah penebus. Penuh berkat tangannya, lembut suaranya. Tuhan yang ku perlukan selalu ada. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Tuhan yang kulayani telah bangkit hidup terus. Meski disangkal orang, hiduplah penebus. Penuh berkat tangannya, lembut suaranya. Tuhan yang ku perlukan selalu ada. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Katakan, hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang saya kasihi. Saya pada pagi hari ini di minggu yang istimewa, yaitu Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Hari ini berketepatan dengan hari kebangkitan Kristus. Seluruh dunia merayakan Paskah. Walaupun kita merayakan dalam suasana yang prihatin, di mana kita tidak dapat bertemu secara fisik, tapi saya berharap siaran ini akan menolong saudara memahami bahwa Paskah adalah sesuatu peristiwa yang besar dalam hidup saudara maupun hidup saya, hidup orang-orang percaya di sepanjang zaman ini. Mari kita sebelumnya mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin mengingatkan satu salam Paskah yang khas bagi Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Mungkin juga bagi saudara sekalian masih ingat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, barangkali juga 8 tahun lalu saya memperkenalkan salam ini. Kalau saya mengatakan selamat Paskah, Bapak Ibu menjawab, Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. Siap? Saya menyampaikan salam ini serempak, saudara-saudara juga mengucapkan salam ini. Selamat Paskah, Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. Selamat Paskah, Yesus bangkit, Yesus hidup, kita menang. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu memberi pertolongan kepada kami, memberi penerangan rohani untuk iman hidup kami, supaya iman kami setiap hari makin bertumbuh dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus.
Allah Roh Kudus membantu dan menerjemahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mengingat Paskah. Kita tentu membuka begitu banyak teks dari keempat Injil yang menceritakan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu tahu bahwa dalam pengakuan iman kita, kita memahami Dia datang melalui perawan Maria, sekali lagi melalui perawan Maria, lalu hidup, menderita, dan kemudian dibunuh lewat salib, dan kita sudah merayakan pada Jumat Agung, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Walaupun kuburnya sudah disegel oleh otoritas agama maupun oleh otoritas politik, oleh otoritas militer, seluruh kekuatan ingin mengisolasi Yesus Kristus. Kuburnya mungkin juga sudah dipasang, dilarang bangkit, tapi pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Alkitab berkata Dia bangkit, Dia mengalahkan kuasa maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah berita yang penting yang kita mendengarkan pada hari ini. Salah satu peristiwa yang menarik bagi saya ingin mengambilnya dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, yaitu peristiwa ketika Maria bersama Petrus berlari-lari datang ke kubur dan mendapati bahwa kubur itu sudah dalam keadaan kosong. Mereka hanya mendapati kapan di kubur itu, dan itu menjadi satu keguncangan yang besar bagi para murid ketika itu. Dan waktu kita belajar dari bagian ini, kita melihat bersama-sama Maria Magdalena tetap tinggal di kubur itu, sementara murid-murid yang lain pergi meninggalkan dia sendirian. Dan kita membacanya, saya ingin mengajak saudara membacanya dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Saya berharap saudara bisa mengikuti pembacaan ini, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, teks Paskah ini adalah satu teks yang hidup, diceritakan oleh seorang penulis yang dekat dengan Yesus, Yohanes. Dan waktu saya membaca berulang kali teks ini, saya begitu terkesan dengan pertanyaan, baik pertanyaan malaikat maupun pertanyaan Yesus. Pertanyaannya sama, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, menangis adalah suatu reaksi tubuh yang biasa. Kapan air mata seseorang tumpah? Biasanya ada 3 kemungkinan. Air mata seseorang tumpah karena matanya terlilip sesuatu dan bisa menumpahkan air mata. Atau ini yang disebut reaksi spontan.
Atau ketika matanya mencium bawang merah yang dipotongnya sehingga mata berkaca-kaca dan mengeluarkan air mata. Air mata yang spontan. Air mata yang kedua adalah air mata yang merupakan respon dari pengalaman emosional. Itu bisa berarti pengalaman kegembiraan maupun pengalaman kedukaan. Pengalaman sedih maupun pengalaman senang. Seorang yang memainkan bulu tangkis dan kemudian mendapatkan juara, dia bisa senang dan sampai menangis. Sebaliknya seorang yang kehilangan, seseorang yang dicintai, seseorang yang dipuji, dia juga bisa sangat sedih dan menangis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menangis seperti apa yang terjadi pada Maria? Saya kira bagian yang kedua adalah karena dia sedih. Kesedihan membuat Maria menangis. Ketika dia datang ke kubur Yesus, dia tidak mendapati Yesus di sana. Dia kehilangan pahlawan, dia kehilangan sosok, maka dia menangis. Kehilangan harapan, kehilangan orang yang diharapkan menjadi Mesias yang menolong hidupnya, dan dia mengalami satu keadaan frustasi. Kesedihan bisa membuat seseorang mengalami air mata, mengalami tangisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga mengalami hal itu. Kesedihan membuat orang kehilangan harapan sampai dia tidak lagi dapat nalar memikirkan sesuatu. Tidak dapat mengenali bahwa itu adalah Yesus yang bertanya. Tidak dapat memahami bahwa orang yang bersama dia adalah Yesus yang 3 hari lalu dimakamkan. Semua ucapan-ucapan Yesus lupa karena kesedihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kesedihan dialami oleh dunia kita pada hari ini, pada bangsa kita hari ini, pada hidup saudara hari ini, Indonesia kita hari ini mengalami begitu banyak kesedihan, kedukacitaan. Bapak Ibu, kesedihan bisa membuat seseorang melupakan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada ibu bapak saudara-saudara. Tapi berita baik pada hari ini adalah berita bahwa kebangkitan Kristus, kebangkitannya mengalahkan kesedihan. Kebangkitannya melenyapkan ketakutan. Dalam perjanjian baru, Injil Matius, Markus, Lukas, salam Yesus adalah salam. Jangan takut, aku Yesus. Jangan takut, aku yang mati dan dibangkitkan. Jangan takut. Salam Kristus, salam Paskah adalah salam ketidaktakutan. Salam yang mengatasi kesedihan, salam yang mengatasi kebimbangan, salam yang mengatasi keraguan-raguan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit dan dia hidup, dan Bapak Ibu saudara dan saya mendapati kemenangan. Maria mengalami hal ini, dan kemudian di dalam ayat yang ke-19 kita juga membaca satu peneguhan untuk Maria dan murid-murid Yesus lainnya. Ketika hari sudah malam, kata ayat 19, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Sekali lagi, kesedihan dan ketakutan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa. Kebangkitan Kristus mengalahkan kesedihan. Kebangkitan Kristus mengalahkan ketakutan. Bapak Ibu, ayat ini menolong kita, memperkuat hidup saudara dan saya. Kalau Yesus bangkit, dia hidup dan dia memberi kemenangan kepada Anda, kemenangan dari kesedihan, kemenangan dari ketakutan. Ketakutan akan kuasa iblis yang sering menuduh kita, ketakutan akan kuasa dosa, ketakutan akan kuasa dunia ini. Kesedihan karena mungkin juga saudara mengalami begitu banyak hal yang hari ini terjadi sehingga saudara mengalami kesedihan. Ayat ini menolong kita mengerti bahwa kebangkitannya
melenyapkan kesedihan Maria, kesedihan saudara. Kebangkitannya melenyapkan ketakutan saudara dan saya. Bapak Ibu, kita memahami bahwa situasi di negeri kita dan di seluruh dunia pada hari ini mewajibkan kita memang mawas diri. Mewajibkan kita berhati-hati. Tapi memang berhati-hati tidak sama dengan ketakutan. Orang yang berhati-hati, orang yang harus merawat hidupnya, merawat dirinya, merawat kesehatannya, merawat keluarganya. Itu tidak sama dengan ketakutan. Ketakutan adalah suatu perasaan negatif yang membuat seseorang tidak produktif. Kehilangan kepercayaan. Saudara dan saya tidak hidup di dalam ketakutan. Saudara dan saya harus hidup di dalam kemenangan karena Injil Yesus Kristus. Saya ingin berbagi satu bagian dari murid Tuhan Yesus. Orang bilang ini murid ke-13 Kristus. Yaitu 1 Korintus pasal 15 berkata begini saudara-saudara. Kebangkitan Kristus. Bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Saudara, Yesus yang menampakkan diri adalah Yesus yang sungguh-sungguh dialami oleh Maria. Dan dialami oleh saudara dan saya pada hari ini. Ia menampakkan diri kepada begitu banyak orang. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini catatan Paulus, bahwa dia sungguh-sungguh bangkit, kebangkitannya melenyapkan kesedihan dan ketakutan. Apa akibat kebangkitan Kristus bagi hidup saudara? Selanjutnya, 1 Korintus 15 bilang kepada kita, 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Karena Kristus dibangkitkan, saudara tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudara tidak hidup di dalam ketakutan. Saudara dan saya tidak hidup di dalam kesedihan, tangisan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita bersama-sama berpikir dan berdoa. Dalam hidup kita pada hari ini, kita tentu mengalami banyak kesedihan, banyak kekhawatiran dan ketakutan. Tapi ketahuilah, salam Paskah kita pada hari ini menolong kita mengerti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kebangkitannya melenyapkan kesedihan, kebangkitannya melenyapkan ketakutan, dan kebangkitannya memberi kepada saudara satu iman yang hidup, iman yang ayat ini bilang yang membuat kita terlepas dari kesia-siaan dan kuasa dosa. Hidup yang berarti, itu artinya saudara dan saya dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti hari ini, mari kita tidak berlarut dalam kesedihan, dalam duka cita. Mari juga kita tidak berlarut-larut di dalam ketakutan yang tidak perlu. Mari kita bersama-sama mengatakan pada Tuhan, saya percaya bahwa firman-Mu hidup dan saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita melakukan satu pekerjaan kebajikan karena Kristus bangkit. Maria pergi memberitakan kepada Kefas, kepada Petrus, Petrus, Yesus bangkit, Yesus tidak ada. Dan mereka semua tersebar ke seluruh dunia menyampaikan berita bahwa Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit. Paskah adalah salam kemenangan. Karena dia bangkit, dia hidup. Dan saudara dan saya menang. Mari kita melawan semua perasaan-perasaan negatif kita pada hari ini. Mari kita tampil untuk menjadi orang-orang jemaat, menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang hidup dalam rumah tangga, yang dengan nyata melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini. Kita tidak bersembunyi seperti di liang kubur. Kita harus keluar dan memancarkan terang Kristus kepada setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kembali salam ini menjadi salam kemenangan kita. Selamat Paskah, Yesus
bangkit, Yesus hidup, kita menang. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu, pimpin jemaat-Mu untuk tidak hidup di dalam kesedihan dan ketakutan, tapi hidup dalam kuasa kemenangan, karena kebangkitan-Mu mengalahkan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup, hidup, juru selamatku, sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Katakan, hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat setiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku, sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku.